Nah, oke. Sebelum kita ke sana nanti, kita akan bahas mengenai distribusi tegangan dulu ya. Jadi distribusi tegangan itu seperti apa sih? Oke. Nah, kita sudah melalui ini semua ya, skala distribusi tegangan. Minggu depan saya akan menjelaskan pemetaan tanah ini tadi ya. Oke. Beban di permukaan tanah itu nantinya akan disalurkan ke dalam tanah berupa perubahan tekanan tanah gitu. Karena beban itu kan dia tepat berada di permukaan tanah gitu ya. Nah, setelah dia itu nempel di permukaan tanah, beban itu nantinya akan disebarkan ke tanah di bawah-bawahnya itu tadi gitu. Nah, intensitas tekanan ya yang diberikan oleh beban itu akan semakin berkurang di setiap kedalamannya. Jadi misalkan seperti ini, di permukaan tanah, harus saya kasih gambar. Nah, di permukaan tanah ini adalah bebannya ya, misalkan di gedung gitu ya. Nah, beban yang paling besar dia itu ada di bagian ya di permukaan tanahnya ya. Beban paling besar itu ada di sini. Semakin ke dalam, bebannya itu akan semakin berkurang gitu. Intensitas tekanannya ya, semakin ke dalam ini semakin berkurang gitu ya. Yang pertamanya di sini mungkin 90 gitu ya. Nah, di sini itu menjadi 60 gitu atau 50. Terus turun lagi menjadi 20 hingga menjadi 0 sampai tidak terasa. Begitu. Nah, sehingga nanti konsolidasi ya seperti yang sudah Anda dapatkan kemarin itu kan terjadi karena adanya peningkatan beban gitu. Jadi ada penambahan beban. Sehingga air di dalam tanah itu dia kan sifatnya dia tidak suka tertekan gitu kan. Karena air ini tidak suka tertekan, maka nanti air itu akan mencari celah untuk keluar. Pada saat air itu sudah keluar, terjadilah yang namanya penurunan. Nah, konsolidasi itu adalah penurunan yang terjadi sebagai akibat dari keluarnya air dari tanah. Gitu. Nah, kenapa kok air ini keluar dari tanah? Karena air tersebut menerima beban. Beban apa itu? Ya beban luar, entah itu bangunan, entah itu timbunan, seperti itu. Jadi, seberapa besar pun beban yang ada di atas tanah, ya, itu akan mempengaruhi air, di mana air itu tidak suka beban, ya, sehingga air itu nanti akan mencari cara untuk keluar. Nah, sehingga terjadilah yang namanya konsolidasi. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke konsolidasi, nanti Anda perlu mempelajari yang namanya penyebaran beban ini tadi, gitu ya. Nah, itu adalah pentingnya distribusi tegangan. Jadi tanpa Anda memahami distribusi tegangan, Anda tidak akan memahami berapakah besar penurunan yang terjadi pada suatu titik tersebut. Begitu. Ya, perubahan tekanan efektif karena beban permukaan sangat penting pada perilaku tanah, gitu ya. Oke. Nah, beban itu kan juga ada banyak macamnya ya. Seperti yang Anda sudah pelajari di Unstruk, ya, ada beban terpusat, ada beban lajur, ada beban segi empat, ya, ada beban trapesium dan lain sebagainya. Nah, ini nanti untuk rumusan penyebaran tegangan itu tergantung dari jenis bebannya itu apa, gitu. Jadi nanti kalau beban tertitik pakai metode A, ya. Bebannya itu lajur pakai metode B. Bebannya lingkaran pakai metode C. Beban persegi pakai metode apa? D. Gitu. Beban trapesium pakai metode E. Jadi berbeda-beda. Gitu. Tapi semuanya sudah ada dalam buku. Jadi kalau misalkan Anda nanti pada saat Anda kerja, ya Anda butuhnya itu adalah beban titik, ya udah nanti pakai metode yang beban titik. Tapi kalau misalkan nanti ternyata pada saat Anda kerja proyek ya Anda dapatnya itu adalah pondasi persegi. Ya udah nanti berarti pakai beban yang persegi. Gitu. Kalau ternyata itu adalah timbunan, di mana timbunannya nanti bentuknya adalah trapesium, ya berarti nanti pakai beban trapesium, metode yang beban trapesium yang kita pakai. Begitu. Jadi tidak ada satu rumusan yang untuk semuanya, nggak ada. Jadi setiap bebannya itu berbeda-beda macam ininya, macam rumusannya. Seperti gitu.
Oke, sorry. Oke, ini adalah untuk yang beban titik. Ya, jadi Bosinex ya. Jadi tahun 1885 tinjauan kenaikan tegangan akibat beban terpusat pada titik A adalah rumusan ini, gitu. Jadi penyebaran tegangan atau kenaikan tegangan ya, itu simbolnya adalah delta sigma ini tadi, gitu ya. Delta sigma sama dengan 3P per 2PZ kuadrat 1 plus R per Z kuadrat pangkat 5 per 2. Gitu. Tinggal kita masukkan ya, P ini adalah point load itu adalah beban terpusatnya. Terus ada R, ada Z, ada Pi. Kalau Pi ya berarti nanti 3,14 itu ya. Z sendiri ini adalah kedalaman. Nah, di sini ada R. R sendiri itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X, Y, Z sendiri itu adalah sebenarnya adalah koordinat dari titik yang kita tinjau. Jadi kalau misalkan titik yang kita tinjau itu adalah titik A, ya berarti nanti X, Y, Z-nya berapa nih dari beban point load-nya. Nah, kalau misalnya kita tinjau titik A di sini, dia memiliki X-nya adalah 5, Y-nya adalah 5, Z-nya adalah 4. Nah, ya udah berarti nanti X-nya dari sini ke sini itu adalah 5, dari sini ke sini 4, 5, dari sini ke sini 4. Tinggal kita masukkan di rumusan ini. Ketemu nanti berapakah penyebaran tegangan di titik A dengan beban terpusat ini. Seperti itu untuk yang beban titik atau beban terpusat. Nah, persamaan Bosinex itu tadi yang ini itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, delta sigma sama dengan P per Z kuadrat I. Nah, sedangkan I sendiri itu bisa kalau misalkan kita jabarkan sama dengan 3 per 2pi ya, kalikan 1 per 1 plus R per Z kuadrat pangkat 5 per 2. Gitu. Sebenarnya berarti sama ya. P per Z kuadrat kan sama seperti ini. P per Z kuadrat kan yang ini ya. P per Z kuadrat. Nah, sedangkan I-nya itu adalah penjabaran dari ini. 3 per 2pi ya. 3 per 2pi kan gitu. Ya, dikalikan 1 per kan sama saja dibagi ya. Dibagi 1 plus R per Z kuadrat pangkat 5 per 2. Jadi sama. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi ini. Nah, I ini bisa kita dapatkan dalam bentuk tabel ini. Jadi kalau misalkan Anda malas ngitung, Anda bisa pakai tabel ini nanti. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata R per Z-nya itu 0,15 gitu. Nah, kalau misalkan Anda capek menginterpolasi, ya berarti Anda bisa langsung pakai rumusan ini. Gitu. Jadi ya terserah Anda deh, mau gimana. Mau pakai rumusan atau mau pakai tabel dengan cara cepatnya gitu. Tapi kalau saya sih lebih menyenangkan pakai rumusan aja ya. Enggak kan kita tinggal masukkan parameternya saja langsung ketemu deh nanti berapa. Begitu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, bila ada beban P di sini adalah 1000 pon dianya. Oke. Nah, kemudian kita ingin tinjau ya. Sebentar saya lihat nih. Oh, kita disuruh menggambarkan variasi kenaikan tegangan vertikal atau distribusi tegangan ya, delta P atau delta sigma terhadap kedalaman yang diakibatkan oleh beban terpusat ini. Di mana X-nya itu adalah dari sini ke sini itu adalah 3 feet, dari sini ke sini itu adalah 4 feet. Ini 3 feet. Nah, kita disuruh cari berapakah distribusi tegangan di setiap kedalamannya di titik A ini. Begitu. Ya, oke kita lihat. Nah, kita ketahui dulu R-nya. Tadi kan rumusan R-nya kan ini. Ya, R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Akar, ini ya. Sama dengan ketemu adalah 5 feet. Gitu. Nah, pada tabel berikut ini diberikan hasil-hasil sebagai berikut. R-nya adalah 5. Sama semua ya, R-nya ya. Kemudian Z-nya adalah per kedalaman. Dia pakai per kedalaman adalah 0, 2, 4, 6, 10, 15, 20. R per Z-nya sama dengan ini. Nah, tadi kan bisa pakai ini ya. Bisa pakai tabel ini ya, R per Z ya. R per Z-nya berapa, nanti ketemu I. Kan gitu.
Atau nanti R per Z-nya berapa, I-nya pakai rumusan yang ini. Gitu. Ya, R per Z-nya dimasukkan sini, nanti ketemu I-nya. Gitu. Nah, untuk R per Z, nilainya 2,5, I-nya ketemu 0,0034. 1,25 ketemu sekian, 0,83 ketemu sekian. Nah, sehingga tadi kan delta P sama dengan P per Z kuadrat dikalikan I. Sehingga penyebaran tegangannya di kedalaman 2 sama dengan 0,85. Kedalaman 4 sama dengan 2,65. Kedalaman 6 adalah sekian, 10 sekian, 15 sekian, 20 sekian. Nah, ini adalah grafik yang terjadi ya sebagai akibat beban P atau beban titik dengan X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4. Begitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk beban P? Ada nggak ini untuk beban terpusat? Jelas atau tidak? Jelas Bapak, insya Allah. Jelas ya, jadi Anda tinggal memakai rumusan ini saja. Ya. Nah, atau untuk lebih ya cara lebih enaknya ya kita ngikutin ini ya. R per Z-nya berapa, kita ketahuin I, kita gunakan rumusan ini. Ketemu deh berapa nanti delta P-nya. Nah, delta P ini yang nanti akan dipergunakan untuk rumusan konsolidasi ya atau settlement. Rumusan settlement. Jadi konsolidasi primer nantinya. Delta P itu tadi. Oke. Ini adalah beban terpusat. Nah, sekarang yang lain lagi. Kalau misalkan beban garis, ya. Contohnya kalau beban garis ini adalah dinding penahan tanah, ya. Nah, kalau kalau beban garis nanti kita menggunakan ini rumusannya. QZ sama dengan 2PZ pangkat 3 dibagi Pi X kuadrat plus Z kuadrat pangkat 2. Di mana P adalah beban garis persatuan panjang, jadi adalah Q persatuan panjang sama dengan ya kilonewton per meter kayak gitu ya. Q persatuan panjang. Z-nya adalah kedalaman titik yang ditinjau dari permukaan tanah. X-nya adalah horizontalnya yang ditinjau diukur dari beban garisnya. Gitu. Nah, jadi coba langsung ke contohnya ya. Nah, beban Q persatuan panjangnya adalah di sini 500 pound per feet. Nah, kita disuruh cari tegangan vertikal pada titik A di sini ya, yang mempunyai koordinat X-nya adalah 5 feet, Z-nya adalah 4 feet. Oke, bila Q sama dengan 500 pound per feet, Z-nya adalah 4 feet, X-nya adalah 5 feet, maka didapatkan langsung, kita masukkan rumusnya saja, ya, 2Q, Q-nya adalah 500, Z-nya adalah 4, X-nya adalah 5, Z-nya adalah 4. Pi-nya ya 3,14 itu, atau 22 per 7. Ketemu delta P di titik A, oke. Delta P di titik A adalah sebesar 12,2 pound per feet kuadrat. Gitu. Jadi beban yang kerasa di titik A ini itu adalah sebesar ini. 12,2 pound per feet kuadrat. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk beban garis. Contoh yang kedua, misalkan ada dua beban garis. Beban garis yang pertama adalah 500 pound per feet. Beban garis yang kedua adalah 1000 pound per feet. Kita disuruh cari berapakah tegangan ya yang terasa di titik A. Nah, bisa kita lihat ya di sini jaraknya ya. Untuk jarak dari Q2 menuju ke A adalah 10 feet. Sedangkan untuk Q1 adalah 5 feet. Z-nya sama dengan 4 feet. Gitu. Nah, sehingga kenaikan tegangan total di titik A atau penyebaran tegangan di titik A berarti ya tinggal kita jumlahkan saja. Berapakah kenaikan tegangan di titik P1 dan berapakah di P2. Gitu ya. Ya, gunakan rumusnya sama. Tapi di sini Z dan X-nya berbeda. Gitu. Untuk P1 ya pakai X dan Z-nya yang P1. Untuk yang P2 ya pakai yang P2. Begitu ya. Nah, coba kita lihat. Di sini Z-nya adalah 4 ya, sama-sama 4 semua, yang beda adalah X-nya. Untuk yang P1, X-nya adalah 5, untuk yang P2, Z-nya adalah 10. Bebannya juga berbeda. Nah, setelah ketemu dua-duanya, tinggal kita jumlahkan, ketemulah
berapakah penyebaran tegangan di titik A karena 2 beban garis. Gitu. Nah, nanti kalau beban titik juga demikian ya. Jadi kalau misalkan nanti ada 2 beban titik, ya kita hitung nanti semuanya berapa. Seperti itu. Dari sini masih mudah ya? Beban titik, beban garis? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Masih mudah. Jadi tinggal Anda gunakan rumusnya saja, Anda pahami P itu apa, Z itu apa, X itu apa, tinggal dikerjakan. Selesai. Kalau misalkan ada 2 beban, ya tinggal kita tambahkan. Begitu. Oke, yang ketiga adalah beban merata lingkaran. Nah, beban merata lingkaran ini contohnya adalah pada pondasi lingkaran. Nah, ini dari Busenex juga ya. Untuk pondasi lingkaran, maka rumusnya adalah ini. Delta sigma sama dengan Q0 dikalikan 1 min 1 per 1 plus B per 2Z kuadrat pangkat 3 per 2. Sorry, ini hilang ya pernya. Pangkat 3 per 2. Di mana B itu adalah diameter, Z itu adalah kedalaman di titik A. Oke, kita lihat titik A itu tepat di pusat lingkarannya ya. Nah, B-nya itu adalah diameter, B-nya. Nah, bagaimana cara mengetahui pada kedalaman titik A aksen? Gitu. Rumusan ini tuh hanya berlaku apabila pada titik A, yaitu pada tengah pusat lingkarannya. Nah, kalau misalkan dia itu ada di titik A aksen, gimana dong, Pak? Kita ingin mencarinya di titik A aksen ya, misalkan di mana titik A aksen itu dia memiliki jarak sebesar R. Gitu ya. Nah, yang mana ada jarak R dari titik pusat pondasi. Gitu. Nah, dari sini diberikan variasi delta sigma per Q0 dengan R per B per 2 dan Z per B per 2 pada tabel berikutnya. Oke ya, Anda lihat di sini. Variasi dari delta sigma atau penyebaran tegangan dibagi dengan Q0. Q0 itu adalah beban meratanya, beban merata lingkaran, ya, dengan R per B per 2. R ini adalah jarak dari pusat lingkaran menuju ke titik yang kita tinjau secara horizontal. B-nya adalah diameter. Sedangkan Z itu adalah kedalaman titik tinjau. B-nya adalah diameter. Oke ya, nah tabelnya seperti ini. Oke, nah sehingga nanti seketika Anda ingin mencari di titik A aksen, ya Anda harus ketahui dulu berapakah R-nya. Berapakah B-nya, berapakah Z-nya. Nah, kemudian Anda cari dulu berapakah R per B per 2, berapakah Z per B per 2. Seketika sudah ketahuan ini berapa R per B per 2, Z per B per 2, Anda bisa mengetahui delta sigma per Q0. Yang ini. Ya, nilai delta sigma per Q0 itu adalah ya ini semua ya, yang ada di tabel ini semua ya. Jadi sekian ini itu adalah delta sigma per Q0. Gitu. Kalau misalkan Q0-nya itu nanti ketahuan, misalkan nilai adalah 1000, ya, nilai R per B per 2-nya adalah 1, kan bisa ketahuan ini berapakah delta sigmanya. Gitu. Jadi delta sigma per Q0 sama dengan 1. Berarti berapakah nilai delta sigma apabila Q0-nya sama dengan 1000? Berapa nilainya? 1000. Delta sigma per Q0 nilainya adalah 1. Berapakah nilai delta sigma apabila nilai Q0-nya sama dengan 1000? 1000, Pak. Sama ya, 1000 ya. Karena dia pembandingnya adalah 1 gitu. 1000 dibagi 1000 kan sama dengan 1. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan delta sigmanya adalah 0,5. Delta sigma per Q0-nya ya, sama dengan 0,5. Yang ini misalkan. Kalau misalkan Q0-nya sama dengan 500, berapakah delta sigmanya? 250. 250. Tinggal gitu saja. Ya. Jadi nanti pasti dalam suatu persoalan beban merata itu pasti akan diketahui ya. Beban merata Q0-nya itu pasti akan diketahui.
Nah, sehingga nanti bisa ketahuan berapakah nilai delta sigmanya. Nah, seperti itu untuk yang beban lingkaran. Gitu ya. Nah, di sini ada catatan nih. Perlu diingat, apabila titik A berada di tengah lingkaran, maka kan R-nya sama dengan 0. R itu adalah jarak ini ya. Kalau dia tepat di tengah lingkaran, berarti kan tidak ada R-nya. Berarti kan sama saja R-nya sama dengan 0. Ya. 0 dibagi B per 2. Berapa nilainya? Hmm. 0 ya. R 0 dibagi B per 2 ya sama dengan 0. Gitu. Sehingga nanti untuk R per B per 2 nanti kita pakai yang nilainya 0. Atau berada tepat di tengah lingkaran. Jadi nanti untuk yang berada tepat di tengah lingkaran kita bisa pakai yang ini. Untuk delta sigma per Q0-nya ini. Begitu. Oke ya. Nah, itu adalah untuk yang di tengah lingkaran atau untuk beban lingkaran, sorry. Untuk yang beban lingkaran. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih kurang jelas untuk beban lingkarannya? Delta sigma untuk beban lingkaran, ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, berarti bisa menggunakan cara yang tadi Pak, yang rumus sebelumnya. Yang ini? Sebelumnya Pak. Yang ini bisa. Nah, itu. Tapi rumusan ini itu dia hanya berlaku apabila ada di titik poin A ini ya. Begitu. Kalau dia ada jarak R-nya, kita nanti gunakan ini saja, tabel ini. Gitu. Karena di bukunya yang Brajades itu nggak diketahuin ya, bagaimanakah kalau misalkan ada R-nya itu tadi. Begitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Oke, itu tadi yang ketiga. 1 adalah beban terpusat, 2 adalah beban garis, 3 adalah beban lingkaran, sekarang adalah beban merata persegi. Oke. Nah, penjabaran dari rumus Bosinex ya untuk pondasi persegi pada titik A adalah rumusannya ini. Delta sigma sama dengan Q kalikan I. I adalah influence factor. Rumusannya ini panjang sekali ya. 1/4 pi bla 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 gitu ya. Di mana M itu adalah B per Z, M yang ini, N adalah L per Z. Gitu. Nah, untungnya ya M dan N-nya ini hubungan antara M, N dan I ini sudah ada tabelnya. Gitu. Jadi nanti untuk pondasi persegi ya, yang seperti ini atau pondasi persegi untuk beban persegi, entah bebannya itu seperti apa, pokoknya dia itu persegi ya. Nah, kita bisa menggunakan tabel atau grafik berikutnya. Jadi bisa menggunakan tabel ini. Di mana tabel ini adalah hubungan antara M dan N. M dan N. Nilai-nilai yang ada di sini itu adalah nilai I-nya, influence factor-nya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan N-nya adalah 0,1, M-nya adalah 0,1, berarti nilai influence factor-nya kan ini 0,00470. Gitu ya. Influence faktornya tinggal kita kalikan dengan beban meratanya berapa. Ketemulah nanti delta sigma. Seperti itu. Pak, kalau misalkan nanti nilai N-nya adalah 0,15, Pak. M-nya juga 0,15, Pak. Gimana? Ya mau tidak mau harus interpolasi. Atau Anda menggunakan rumusan ini untuk mencari influence faktornya. It's up to you. Ya, it's your decision. Jadi terserah Anda mau pakai rumusan ini atau mau pakai tabel. Ya, kalau mau pakai tabel nilainya 0,15 ya berarti nanti Anda harus interpolasi. Begitu juga untuk yang M-nya. Berarti nanti double interpolasi. Ya, karena berada di tengah-tengah M, berada di tengah-tengah N. Atau menggunakan rumusan ini. Begitu ya. Bisa dipahami untuk yang persegi? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Iya Pak, bisa. Ada yang mau ditanyakan? Izin nanya, Pak. Silakan. Cara interpolasi itu bagaimana, Pak ya? Soalnya saya belum paham. Belum tahu ya? Belum Paham. nempuh apa namanya?
Hidrologi? Sudah, Bapak. Sudah, kan ada TB hidro itu. TB hidro kan biasanya interpolasi terus itu. Belum tahu Saya caranya. belum tahu, Bapak. Belum Soalnya saya tahu. kalau itu mesti ngambil yang terdekat, Bapak. Misalkan kalau ada 1 sama 2 terus nilainya 0, apa? Nanti 0, kalau 1, seperti itu nanti galatnya bakalan besar dong kalau misalkan Anda pakai seperti itu. Gitu. Lebih iya, baik mah Bapak. menggunakan rumusan ini gitu. Lebih baik sih diinterpolasi ya. Cara interpolasinya gimana? Ya nanti pakai perbandingan segitiga ya. Pakai perbandingan segitiga gitu. Pakai perbandingan segitiga ini gimana ya maksudnya ya? Jadi gini. Misalkan gini. Nilainya 0,1 itu adalah misalkan yang ini ya, bentar. Yang ini. Sama yang ini deh. Kita ingin mencari nilainya adalah 0,15. Saya tulis dulu. 0,15 untuk yang n-nya. Nah, kita kan berarti ingin mencari nilai di tengah-tengah dari ini kan gitu kan ya. Kalau 0,1 itu nilai adalah 0,0047. 0,2 adalah 0,00917. Nah, kalau 0,15 berapa nilainya? Nah, berarti nanti ya tinggal gini aja. 0,1 dibagi 0,0047. Kalau pakai interpolasi itu, atau gini. 0,1 ke 0,2. Kalau pakai perbandingan segitiga berarti pakai jarak ya. 0,1 ke 0,2 itu kan sama dengan 0,1 ya. Betul ya? Dibagi 0,0047 ke 0,009. Duh. Dikurangi 0,0047. Loh, kok nggak keluar? 0,0047. Ini ya. Ini nilainya berapa ini? Nah, kalau misalkan dia itu 0,5, ya kan? Kalau 0,05 ya, 0,05 nilainya nanti berapa di antara ini? Begitu. Kalau misalkan nanti di Excel ya, kalau di Excel nanti Anda pakai apa nih namanya? Lupa saya di Excel ini. Forecast, Pak. Nah, forecast. Pakai forecast nanti. Kita coba pakai Excel aja, lebih enak. Saya buka Excel dulu. Oh, belum kelihatan ya. Kayaknya aja. Nah, berapa deh tadi nilainya? Ini saya copy dulu ke sini. Nah, ini ya. 0,1, 0,2, 0,1 adalah 0,00470. 0,02 sama 0,00917. Nah, kita ingin mencari adalah 0,15. Gitu. Berapakah nilainya? Kita pakai forecast nanti. Ya, forecast ini. Nah, X-nya sekarang ini ya. Ini kan ada X, ada kenaun Z, kenaun X. X-nya adalah ini. Ya. Kenaun Y-nya adalah ini. Oke. Keliru. Ini adalah X-nya. Kemudian titik koma, kenaun Y-nya ini, titik koma, kenaun X-nya ini. Nah, kurung. Nah, nilainya sekian. Cara ngeceknya adalah apakah nilai ini berada di antara ini dan ini? Apakah 0,069 berada di antara 0,0047 dan 0,009?
Iya, Pak. Iya ya? Ya Iya. berarti ini sudah benar. Seperti itu. Ini adalah cara cepatnya. Ya, pakai forecast. Kalau pakai kalkulator itu apa ya namanya ya? Lupa saya kalau kalkulator itu. Saya seringnya pakai ini sih, pakai Excel sih. Biar lebih cepat. Gitu. Mumpung udah kuliah ya. Jadi kalau kuliah kan Anda boleh pakai cara apa saja untuk menghitung ya. Nggak kayak pada saat SMA. Kalau SMA kan harus Anda pakai perhitungan manual nanti pakai perbandingan segitiga itu. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke ya. Nah, kayak gitu caranya. Oke, kembali lagi ke mana tadi? Sini ya. Oke. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Nah, jadi untuk yang beban persegi, pada rata persegi, nanti kita menggunakan rumusan ini. Delta sigma sama dengan Q0 kalikan I. I-nya pakai yang ini ya, di mana sama dengan B per Z, N adalah L per Z. Nah, kita nanti bisa menggunakan tabel ini untuk mencari M dan N. Hubungan antara M, N, dan I-nya, influence factor. Nah, tapi sekarang cilakannya adalah rumusan ini, ya, rumusan ini semua, oke, itu hanya berlaku apabila ya titik A-nya itu adalah di mana? Titik A-nya posisinya di mana itu? Di ujung, Pak. Di ujung. Rumusan ini tuh hanya berlaku apabila titik A-nya itu ada di ujung. Nah, cilakannya biasanya kita itu untuk mencari penurunan ya, penurunan total lah ya dari suatu beban itu harus kita cari di tengah-tengahnya. Ini terus gimana, Pak? Gitu. Ya, terus gimana, Pak, kalau seperti ini? Nah, nanti caranya adalah kita bisa membagi 4. Gitu. Jadi seolah-olah pondasi kita tuh kita bagi 4, sehingga pada saat kita bagi 4, ya, semua semua pondasi itu ya pada suatu titik baginya itu, misalkan titik baginya di sini ya. Nah, pada saat kita bagi 4, titik tinjaunya kan berada di pojok atau berada di ujung dari pondasi. Betul ya? Nah, karena titik tinjaunya itu berada di ujung pondasi, maka rumusannya tadi itu bisa kita gunakan gitu. Tetapi nanti semua total dari delta sigma yang didapatkan dari pondasi 1, 2, 3, 4 itu dijumlahkan toh semuanya. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin meninjaunya di titik tengah sini ya berarti nanti kita bagi. Ya, jadi 4 pondasi tepat di sini. Kalau misalkan kita ingin meninjaunya di titik sini. Gitu. Sehingga nanti ada pondasi 1, 2, 3, 4 yang memiliki panjang dan lebar masing-masing. Gitu ya. Nah, jadi punya panjang dan lebar masing-masing nantinya. Nah, di sini kan nanti ada ini ya, ada B, ada L ya. B-nya sudah ketahuan, L-nya sudah ketahuan, nanti Z-nya juga sudah ketahuan. Sehingga bisa diketahui masing-masing ya, dari setiap perseginya ini, itu berapakah M-nya, berapakah B-nya, berapakah L-nya, dan berapakah Z-nya. Gitu. Nanti ketemu delta sigma yang pondasi 1, delta sigma pondasi 2, 3, dan 4, tinggal kita jumlahkan. Nah, itu adalah delta sigma totalnya pada suatu titik tinjau yang kita inginkan. Begitu caranya. Bisa dipahami untuk ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, jadi triknya seperti itu. Tinggal kita belah jadi 4, kita cari satu persatu, kemudian dijumlahkan. Itu adalah total dari distribusi tegangannya. Gitu. Atau, ya, apabila titik tinjau kita tuh tepat di tengah-tengah pondasi, kita bisa menggunakan rumusan ini. Ya, bukan pondasi doang ya. Jadi semua beban deh. Jadi tepat di semua bebannya itu bisa kita gunakan ini. Gitu. Nah, bedanya apa? Kalau bedanya di sini adalah IC. Ya. Kalau tadi kan I biasa, sekarang adalah IC. Rumusannya juga berbeda. Ya. Di mana di sini itu ada M1 dan N1. Kalau tadi kan cuma M dan N. Kalau sekarang M1 dan N1. M1 sama dengan L per B,
N1 sama dengan Z per B per 2. Nah, sekarang juga terserah Anda ya, Anda mau pakai rumusan panjang ini atau mau menggunakan tabel ini. Nah, bedanya tabel yang ini ya, dengan yang baru ini, itu adalah M-nya ini, M dan N-nya. Kalau ini adalah M1, N1, ya kalau di sini M dan N biasa. Gitu ya. Yang perlu Anda ingat adalah rumusan ini adalah khusus tinjauan di tengah-tengah beban perseginya atau di tengah pondasinya. Gitu. Karena mayoritas beban persegi itu pondasi ya. Tapi nggak hanya pondasi saja sebenarnya. Begitu ya, bisa Anda gunakan rumusan ini. Nah, ini contohnya. Ya. Gambar ini ya menunjukkan sebuah luasan berbentuk segi 4 persegi panjang yang mendapatkan beban merata. Tentukan besarnya kenaikan tegangan vertikal, beban vertikal atau delta P atau delta sigma di bawah titik A aksen yang mempunyai kedalaman 4 meter. Oke, kita lihat titik A aksennya. Titik A aksennya itu ternyata dia malah berada di luar pondasinya atau berada di luar bebannya. Ya, jaraknya adalah 1 meter dari ujung. Oke, nah berarti nanti caranya gimana Pak untuk mendapatkan kenaikan tegangannya atau distribusi tegangannya? Ya nanti kita umpamakan pondasinya itu seolah-olah lebar sekian, gitu. Nah nanti kita kurangi dengan yang fiktif ini, pondasi yang fiktif yang ini. Gitu. Karena kan semua rumusannya kan harus berada tepat di pojok kan gitu ya. Titik tinjaunya itu harus ada di pojok pondasi kan gitu. Sehingga nanti ada luasan sebesar ini dan ada luasan sebesar ini. Nanti luasannya sebesar ini dikurangi yang luasan yang kecil yang fiktif ini. Begitu. Luasan yang pertama sama dengan dia punya lebar 2, panjangnya adalah 4. Luasan yang kedua dia punya lebar 1, panjangnya adalah 2. Jangan kebalik ya antara panjang dan lebar. Yang dinamakan panjang itu pasti lebih besar atau lebih panjang nilainya daripada lebar. Karena 2 ini lebih besar daripada 1, berarti 2 ini adalah panjangnya, lebarnya adalah 1. Kalau di sini lebih panjang 4 daripada 2, sehingga 4 ini adalah panjangnya, ini adalah lebarnya. Karena apa? Karena nanti pengaruh pada B dan L-nya tadi. Di sini kan ada B dan L ya. B itu adalah lebar, L itu adalah panjang. M sama dengan lebar per Z. N sama dengan panjang per Z. Itu perbedaannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, luasan 1, luasan 2. Nah, kenaikan tegangan delta P atau delta sigma dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi delta P1 dikurangi delta P2. Delta P1 adalah pada gambar yang ini. Delta P2 adalah yang ini, yang C. Nah, untuk yang delta P1 dulu. M-nya sama dengan B per Z. B-nya adalah 2, Z-nya adalah 4. Coba kita cek. B-nya adalah 2, Z-nya adalah 4. Ya. Untuk delta P1 didapatkan sama dengan 0,5. N, L per Z. L-nya adalah 4, Z-nya adalah 4. Berarti sama dengan 1. Ya. Dari gambar 6.16 untuk M sama dengan 0,5, N sama dengan 1, didapatkan I2-nya adalah 0,1125. Coba kita cek. Ya. M 0,5, N sama dengan 1. M 0,5, ini ya. N sama dengan 1. Tuh. Oke, satunya di sini. 0,5, N-nya adalah 1. Berarti berapa nilainya? Ini ya. 0,12018. Apakah sama? Beda. Ya. Tapi memang karena ini yang di sini nilainya yang salah. Di contoh soal ini memang nilainya yang ini salah. Tapi di sini sudah benar. 0,1202. Karena hasilnya kan 0,12018 ya. Dibulatkan menjadi 2. Jadi yang benar adalah 0,12018 atau dibulatkan menjadi ini. Begitu. Ya.
Nah, sedangkan Q-nya adalah berapa nih Q-nya? 150 kN per meter persegi. Sehingga 150 dikalikan 0,1202 didapatkanlah adalah 18,38 kN per meter persegi. Itu adalah delta P1 atau kenaikan tegangan pada yang ini. Ya. Nah, dengan cara yang sama untuk luasan beban yang kedua atau yang kecil. Yang ini sekarang kita cari. Kita lihat. M sama dengan B per Z. N sama dengan L per Z. B-nya adalah 1, ya. 1/4, 0,25. N-nya adalah 2/4 sama dengan 0,25. Nah, dengan cara yang sama, ya, didapatkan I2 adalah 0,0473. 0,25 dan 0,5. 0,25 kan nggak ada nih. Ya, jadi dia harus interpolasi jadinya. Didapatkan secara cepat di sini I2-nya adalah 0,0473. Delta P2-nya adalah 7,1. Nah, kemudian tinggal kita kurangi. 18,38 dikurangi 7,1 didapatkan 11,28. Itu adalah distribusi tegangan pada kedalaman 4 karena beban Q ini di titik A. Dari sini bisa dipahami? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk cara ini untuk menambahkan luasan fiktif ini apa juga bisa berlaku untuk beban lingkaran, Pak? Beban lingkaran bisa. Kalau beban lingkaran kan nanti bentar. Kita cek ya. Beban lingkaran kita di sini ya. Ya. Berarti Iya, Pak. nanti tinggal kita cek R-nya ini berapa. Tapi kan nanti kalau beban lingkaran kan B-nya tetap. Ya. Iya, Nah, Pak. nanti R per B per 2. R-nya berapa, B per 2-nya berapa. Tinggal kita cek berapa nilainya. Gitu ya. Kalau Baik. misalkan B-nya berapa ya? Saya masih belum pernah nyoba sih kalau misalkan R-nya itu lebih dari B-nya ya. B per 2-nya sama dengan, misalkan B per 2. B per 2 berarti jari-jari ya. Jari-jarinya adalah 5. R-nya sama dengan 6, berarti kan sudah melebihi ya. 6/5 sama dengan berapa? Sekitar 1 lebih ya. 1,2. 1,2 ya, di sini nggak ada. Oke, di sini nggak ada ya. 1,2 kan tidak tidak ditampilkan ya. Jadinya kayaknya untuk yang lingkaran masih belum bisa kayaknya. Gitu. Atau menggunakan rumusan ini ya. Tapi nggak bisa sih, kalau rumusan ini kan harusnya yang di tepat di titik A. Gitu. Berarti saya masih belum tahu nih kalau misalkan di luar lingkaran dianya. Itu selama ini sih saya ngikutinnya di buku ya. Jadi kalau di buku dia ya yang diberikan yang seperti ini. Jadi saya bisa beritahunya yang seperti ini gitu. Selama ini sih juga untuk beban itu, beban kenaikan distribusi tegangan ya. Distribusi tegangan itu mayoritas kan memang kita buat penurunan tanah gitu ya. Di mana penurunan tanah itu mayoritas kita nyarinya adalah tepat di bawah pondasi gitu. Kenapa? Kok kita nyari tepat di bawah pondasi? Karena beban terbesar itu berada di tengah-tengah pondasinya. Gitu, makanya kita biasanya nanti pakai yang di tengah-tengah pondasi gitu. Tapi kalau misalkan untuk keperluan lainnya memang sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Cuma saya masih belum bisa menjelaskan nih. Kalau misalkan untuk yang lingkaran gimana? Begitu. Gitu ya, Dek ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Saya hanya bisa menjelaskan yang persegi nih. Karena kalau persegi kan mudah ya. Dia kan titik tinjaunya berada di ujung, gitu. Beda dengan yang tadi. Jadi tinggal kita kurangi saja nanti luasan fiktifnya. Seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk yang, ini contoh sama ya. Rektangular, supertube-nya sekian. Pada kedalaman lah. Kalau yang ini dia tepat di tengah lingkaran. Ya.
below the center of the rectangular area. Ya, jadi dia tepat di tengah lingkarannya. Ukurannya adalah 5 feet kali 10 feet. Beban load-nya adalah 2000 pound per feet kuadrat. Nah, sehingga nanti untuk yang ini bisa kita gunakan rumusan yang ya pakai IC ini ya. Kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama adalah kita bagi 4 ya. Pondasi tersebut tadi kan berapa nih? 5 kali 10 ya. Di sini itu adalah 5 feet. Yang di sini adalah 10 feet. Nah, 10. Nah, tinggal kita bagi 2 nantinya. Sekian. Sehingga nanti pondasinya menjadi 5 sama 2,5. Gitu ya. Lah ini, B1-nya menjadi 2,5, jadi dari sekian ini panjangnya adalah 2,5. Di sini juga 2,5. Di sini 5 feet-an gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa dapatkan B1-nya berapa, L1-nya berapa. M sama dengan B per Z. N sama dengan L per Z. M-nya adalah 0,2, N-nya adalah 0,4. Dari tabel tersebut didapatkan I-nya adalah 0,328. Karena ini kan sama ya, 2,5 kali 5 semua kan ini. Pondasi 1, 2, 3, 4, tinggal kita kalikan 4 di sini. 4 kalikan I. Nah, ketemulah delta sigmanya adalah 2,262,4 pound per feet kuadrat. Atau kita bisa menggunakan rumusan yang kedua, pakai IC. Di mana IC dia butuhnya adalah M1 sama N1. M1 sama dengan L per B, N1 adalah Z per B per 2. Nah, didapatkan M1-nya adalah 2, N1-nya adalah 5. Pakai tabel ini ketemu IC-nya adalah 0,131. Dengan beban meratanya 2000, didapatkan delta sigmanya adalah 262 pound per feet kuadrat. Nah, selisih sedikit ya. Selisihnya adalah 0,4 pound per feet kuadrat. Seperti itu. Jadi memang bisa pakai dua cara. Mau pakai yang IC atau I biasa. Dari sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Untuk yang perhitungan sebelumnya itu, Pak, untuk M dan N-nya itu M-nya itu dari penampang yang besar atau yang kecil gitu? Ini. Iya, Pak. Kan penampang yang kecil. Coba kita lihat nih. B-nya adalah 2,5. L-nya adalah 5. Nah, sesungguhnya ukuran pondasinya kan adalah 5 kali 10 kan gitu. Jadi ini adalah penampang kecil. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi. Ya. Nah, penampang pondasinya kan sebenarnya adalah 10 kali 5. Tapi kita bagi jadi 4 karena titik tinjaunya adalah di tengah-tengah sini kan ya. Ini kita bagi 4. Nah, sehingga kalau kita bagi 4, titik tinjaunya kan berubah menjadi di pojok pondasi semua. Gitu ya, sehingga rumusan yang tadi itu bisa kita pergunakan. Begitu. Sehingga nanti ada pondasi 1, pondasi 2, pondasi 3, pondasi 4. Pondasi 1, L-nya adalah 5, B-nya adalah 2,5. Begitu juga pondasi 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 pondasi, ukurannya adalah 2,5 sama 5. Kayak gitu. Ya, sehingga nanti didapatkan M dan N-nya sama-sama 0,2 dan 0,4. Gitu. Didapatkan I-nya adalah 0,0328, tinggal kita kalikan 4 saja. Begitu, Dek. oh, baik, Pak. Tapi Pak, kalau untuk yang yang sebelumnya itu, Pak, yang titik A-nya itu di luar Nih? ya, perseginya. Nah, untuk nentuin M sama N-nya itu pakai yang mana gitu? Nah, ini tadi. Perbedaan. Karena ini kan berada di luar ya. Iya. Sehingga nanti kita umpamakan dulu pondasinya itu sebesar ini. Dari sini ke sini. Nah, gitu, sehingga menjadi yang pondasi yang ini. Kemudian nanti dikurangi dengan luasan yang fiktif ini.
Nah, gitu. Sehingga nanti ada pondasi 1, ada pondasi 2. Pondasi 1 ukurannya adalah 2 kali 4, pondasi 2 adalah ukurannya adalah 1 kali 2. Begitu. Oke? Bisa dipahami? Atau masih belum jelas? Oh, paham Pak. Cuman saya bingungnya yang di rumus M sama N-nya itu Pak. Kan kalau misalnya ya yang perhitungan pertama itu, ya, nah yang ini Pak. Nah yang M yang pertama ini kan B per Z. Nah ini pakai penampang yang mana gitu Pak. Terus yang N ini sama dengan L per Z itu dari penampang yang mana? Oke. Ini kan pondasi 1. Ya, ini pondasi 2. Ya, berarti nanti Anda cari berapakah delta sigma yang pondasi 1, berapakah delta sigma yang pondasi 2. Untuk yang delta sigma pondasi 1, ya berarti nanti pakai ukuran yang pondasi 1. Untuk yang delta sigma pondasi 2, ya berarti pakai ukuran yang pondasi 2, gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Untuk yang pondasi 1, ya, dia kan B-nya adalah 2, L-nya adalah 4. Berarti untuk M-nya, B-nya ya pakai yang pondasi 1, B-nya adalah 2. N-nya adalah L per Z, L-nya pakai yang mana ya? Pakai pondasi 1, adalah yang 4. Setelah diketahui M dan N-nya, kita cari delta P-nya. Nah, kita cari I-nya dulu, I-nya diketahui, kita cari P-nya. Delta P-nya. Ketemulah sekian. Nah, dengan cara yang sama untuk yang pondasi yang kedua, yang ini. Di mana pondasi kedua ini punya ukuran 1 kali 2. 1 itu adalah B-nya, L-nya itu adalah 2. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, ya. M-nya berapa? Ya, M-nya sama dengan B per Z. B-nya pondasi 2 berapa? 1. Nah, N-nya juga demikian. N sama dengan L per Z. L-nya pondasi 2 berapa? 2. Ketemulah M-nya adalah 0,25, N-nya adalah 0,5. Didapatkan I-nya. Influence faktornya adalah sekian. Delta P-nya adalah sekian. Gitu. Jadi ya tergantung pondasinya. Gitu ya, tergantung luasan perseginya, Dek. Begitu. Bisa Baik. dipahami? Paham Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Oke ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Jelas ya? Oke. Yang terakhir adalah beban merata trapesium. Kalau yang tadi ini beban terpusat itu biasanya adalah untuk tiang pancang ya. Beban garis ini untuk penimbunan tanah, merata lingkaran ini pondasi lingkaran, persegi ini juga pondasi persegi atau pondasi telapak. Nah, kalau beban trapesium ini adalah untuk timbunan. Gitu. Jadi untuk timbunan jalan, timbunan apapun, kan nggak mungkin biasanya dia itu langsung tegak gitu ya, tapi dia bentuknya adalah miring seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti trapesium. Nah, kayak gini. Nah, sebenarnya kan trapesiumnya dia lanjut terus kan ya. Nah, kan gini kan ya trapesiumnya ya. Tapi karena dia itu dua sisi yang sama nantinya, nah, antara sisi kiri dan sisi kanan, jadi kita bisa abaikan salah satunya. Kita gunakan yang sisi kiri atau sisi kanan, nanti tinggal dikalikan 2. Gitu, dikalikan 2 nanti. Nah, misalkan seperti ini ya, kita menganggap yang sisi kiri saja. Nah, rumusan delta sigmanya adalah ini. Ya, ada B1, ada B2, ada V, ada Pi, kok VP, ada alfa 1, alfa 2. Nah, alfa 1 itu apa? Alfa 1 adalah derajatnya ini, itu berapa kemiringannya? Pokok kemiringan. Sudutnya ini tuh berapa? Alfa 2 ya sudutnya ini berapa? Gitu ya. B1 itu adalah ini, B2 adalah ini. H itu adalah ketinggian dari timbunannya. Nah, beban meratanya sama dengan gamma kalikan H. Ya, jadi ya tegangan dari tegangan yang berada di sini itu berapa? Jadi ya gamma dari timbunan dikalikan dengan H dari timbunan. Itu adalah Q0 ya nantinya. Nah, alfa 1 gimana Pak carinya? Gitu ya, Anda bisa pakai busur ya bisa, tapi lebih baik menggunakan rumusan ini ya. Jadi tan min 1 kalikan B1 plus B2 per Z
min tan pangkat 1 B1 per Z itu adalah alfa 1. Alfa 2 adalah ini. Dan yang perlu diingat adalah alfa 1 dan alfa 2 ini dalam bentuk radians. Bukan degree ya. Jadi bentuknya adalah radians, bukan degree. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda dapatnya degree harus diubah menjadi radians. Begitu. Jadi rumusan ini nanti berupa radians nanti di sininya. Begitu ya. Nah, tinggal Anda masukkan saja nanti. Nah, bentuk sederhana dari rumusan sebelumnya adalah delta sigma sama dengan Q0 kalikan I. Ya, di mana I adalah fungsi dari B1 per Z dan B2 per Z. Ya, variasi dari I dengan B1 per Z dan B2 per Z dapat dilihat pada gambar berikutnya. Bisa menggunakan gambar ini. Nah, ya, jadi X-nya itu adalah B2 per Z, I-nya adalah Y-nya. Gitu. Sedangkan yang ini adalah B1 per Z. Gitu. Jadi ini pakai grafik ya, kalau kayak ini. Tapi kalau saya lebih menyarankan Anda jangan pakai grafik, tapi menggunakan yang rumusan. Anda kan sudah ada Excel ya, jadi kan kalau Excel kan tinggal Anda link saja kan sudah selesai. Gitu. Kalau misalkan Anda pakai gambar seperti ini, itu Anda harus memperkirakan. Gitu. Ini apalagi skalanya semi-log ya, yang di X-nya adalah log, Y-nya adalah tidak atau biasa. Gitu. Jadi Anda harus memperkirakan dari sini ke sini, terus nilai di sini itu berapa. Kalau ingin presisi ya menggunakan rumusan ini. Dulu waktu saya kuliah S2, saya pakai ini gitu daripada pakai gambar ya. Jadi lebih baik pakai yang ini kan karena sekarang sudah ada Excel ya. Yaitu tadi tinggal kita linkkan selesai deh. Dapat ini delta sigmanya berapa. Begitu. Ya. Jadi semuanya sudah jelas ini Q0-nya rumusannya jelas, B1 B2 ini apa, alfa 1 alfa 2 rumusan juga jelas, tinggal kita gunakan saja gitu. Per kedalamannya nanti. Nah, per kedalamannya adalah per Z-nya ini tadi ya nanti ya. Gitu. Nah, coba kita lihat nih di contohnya. Sebuah timbunan yang ditunjukkan pada gambar 5.12 ya, seperti ini. Kita disuruh menentukan berapakah kenaikan tegangannya di bawah timbunan tersebut pada titik A1 dan A2. Ya, kita disuruh cari ini A1 dan A2. Kita lihat nih. Untuk A1 ya. Gamma kalikan H atau Q0-nya dari H-nya sendiri adalah 122,5 kN per meter persegi. Nah, untuk bagian sisi kiri ya, kita dapatkan B1-nya adalah 2,5 yang ini. Ini adalah B1-nya, B2-nya adalah 14. Sehingga didapatkan B1 per Z adalah 0,5, B2 Z adalah 2,8. Ya. Nah, didapatkan pada gambar yang sebelumnya didapatkan I-nya adalah 0,445. Nah, karena dia itu dua sisi yang sama, simetrikal, ya. Jadi nanti tinggal kita kalikan 2 atau kita jumlahkan dua-duanya sama saja. Jadi I left side dan I right side. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan kita jumlahkan. Gitu. Didapatkanlah delta sigmanya sebesar 109,3 kN per meter persegi. Hanya seperti itu saja. Pada titik A2 ya, di A1 ya, di mana di titik A1 itu dia kedalamannya adalah 5. Nih, 5 meter titik A1. Kalau nanti kedalamannya 3 meter, ya tinggal kita ubah saja Z-nya. Nah, yang ini. Berarti nanti mengubah B1 per Z, B2 per Z. Atau ya tinggal kita gunakan rumusan ini ya. Nah, per Z. Begitu. Nah, sekarang kalau misalkan di titik A2. Oke, kita hapus dulu nih. Di titik A2. Pada titik A, pada gambar ini ya, untuk left side, B2-nya didapatkan 5 meter, ya, B1-nya 0. Ya, sehingga B2 per Z-nya adalah 1, B1 per Z-nya adalah 0.
dari gambar ini didapatkan I-nya adalah 0,24 sehingga didapatkan delta sigmanya adalah 10,5. Nah, itu ya. Pada daerah tengah ya didapatkan B2-nya adalah 14, B1-nya juga 14. Ya, didapatkan I-nya adalah 0,495, didapatkan delta sigmanya adalah 60,64 gitu. For right side. Oke. For right side-nya itu yang ini ya. Nah, ini segitiga kecil ini. Nah, segitiga kecilnya ini didapatkan dia B2-nya adalah Z, B1-nya adalah 0. Nah, didapatkan untuk B2 per Z-nya adalah 1,8, B1 per Z-nya adalah sekian. Tinggal dikurangi nanti. Nah, ini ya. Delta sigma 1 ditambahkan delta sigma 2 dikurangi delta sigma 3 yang ini. Didapatkan total delta sigmanya pada titik A2 sama dengan 44,76 kN per meter persegi. Nah, itu adalah tata cara untuk menghitung yang timbunan. Untuk yang beban timbunan ini nanti akan Anda pergunakan pada saat Anda itu menempuh mata kuliah perbaikan tanah ya, tapi itu MKP, mata kuliah pilihan gitu. Atau mungkin Anda skripsi geoteknik judulnya adalah mengenai embankment gitu atau timbunan, perbaikan tanah dengan timbunan. Nah, ini nanti akan terpakai yang ini, kenaikan tegangan vertikalnya. Karena nanti akan menghitung yang namanya konsolidasi. Begitu. Oke, itu materi mengenai distribusi tegangan ya. Anda sudah mendapatkan 5 macam dari jenis pembebanan. Yang pertama adalah beban titik, beban garis, kemudian beban merata lingkaran, merata persegi, dan yang terakhir adalah beban trapesium atau beban timbunan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup jelas ya? Oke, saya pikir sudah jelas. Kalau gitu, perkuliahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Jangan lupa presensi ya. Makasih. Iya, Pak.